Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yunur Aini, kelas 11 PS2 dari SMA Negeri 1 Gending. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Adapun daftar isi terdiri dari pengertian, manfaat, bentuk-bentuk, dan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Pengertian dari kerjasama ekonomi internasional yaitu suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja maupun lebih. Kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Bayangin deh, kalau Indonesia menutup diri, mungkin kamu tidak bisa memegang handphone atau komputer sekarang. Dengan saling kerjasama berorganisasi antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi antar negara loh. Dengan begitu dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Adapun manfaat-manfaat kerjasama ekonomi internasional terdiri dari memperluas lapangan kerja, meminimaliskan biaya perdagangan, dan kerjasama ekonomi. Kalian bisa mempelajari ini di internet atau di buku paket kalian masing-masing. Manfaat kerjasama ekonomi internasional lainnya juga meliputi untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota, meliberalisasi secara progresif, dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru, dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota, dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional terdiri dari jumlah negara yang terlibat dan bentuk kegiatannya. Jumlah negara yang terlibat terdiri dari kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi regional, kerjasama antarregional, kerjasama multilateral. Bentuk kegiatannya terdiri dari bentuk pasar bersama regional, bentuk yang luas untuk mendorong memperluas perdagangan dengan menghapus hambatan-hambatan tarif dan kuota. Selanjutnya, bentuk peraturan produksi bersama, bentuk badan kerjasama yang bersifat koordinatif dalam menyalurkan bantuan kepada negara sedang berkembang, bentuk badan kerjasama yang bersifat konsultatif, contohnya kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Jika kalian belum paham tentang bentuk-bentuk ini, kalian bisa mempelajari di internet agar lebih luas untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja. Selanjutnya, adapun lembaga-lembaga internasional. Di antaranya yang pertama yaitu Dana Moneter Internasional. Dana Moneter Internasional ini merupakan organisasi internasional beranggota 189 negara yang bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global. Yang kedua, World Bank atau Bank Dunia, yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, yang didirikan pada November 1989 yang merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau Selatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Yang keempat, OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC ini didirikan di tahun 1960 dengan tujuan menghimpun negara-negara penghasil dan mengekspor minyak. Yang kelima yaitu APDB atau ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Tujuan didirikan ABB
ADB ini, yaitu meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Yang keenam, UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization atau Organisasi Pengembangan Industri PBB. UNIDO ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri. Yang ketujuh yaitu IFC, International Financial Corporation atau Badan Keuangan Internasional. IFC ini didirikan pada tanggal 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman ke usaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. 8. AFTA, ASEAN Free Trade Area atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA ini merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi negara perdagangan bebas dunia. Untuk mengantisipasi era perdagangan bebas dunia. Hanya itu yang saya bisa sampaikan tentang lembaga-lembaga tentang kerjasama ekonomi internasional. Jika kalian kurang paham yang saya jelaskan, kalian bisa browsing di internet atau di buku. Saya hanya menjelaskan tentang pokok-pokoknya saja. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.